Ustadz mau bertanya, bagaimana pendapat yang rajih ketika memperlama saat sujud terakhir dan saat selesai tahiyat akhir atau sebelum salam untuk membaca doa-doa tambahan? Itu Ustadz pertanyaannya. Jadi para fuqaha membolehkan dan sudah menyebutkan dalilnya bahwa salah tempat atau waktu yang paling baik untuk berdoa adalah waktu sujud. Waktu sujud. Waktu sujud. Fa'aksiru doa fi, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Dan juga masyru' juga doa setelah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Nah, cuman para fuqaha, para ulama mensyaratkan doa dalam sholat itu harus dalam bahasa Arab. Harus dalam bahasa Arab. Jadi tidak boleh dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan tidak boleh pula membatin dalam bahasa Indonesia. Oh, dalam batin pun nggak boleh Ustaz? Nah, itu sama aja. Jadi dia sujud, dia berdoa dalam batinnya dengan bahasa Indonesia nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kalau dia mau doa dalam bahasa Arab, ya dia apalah doa-doanya itu. Ya, doa waktu sujud apa? Apakah Allah maghfirli, astagfirullah. Kalau ada doa-doa khusus, misalkan mahasiswa mau ujian terus minta lulus, kita tanyalah sama Ustadz, diarabkan dulu. Oh, diarabkan dulu. Ya. Jadi tidak harus dari Quran dan hadis, tapi yang penting dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, misalkan Allahumma inni as'aluka najihan fil imtihan ala darajat al-imtiaz. Ya Allah, luluskan aku ujian dengan nilai A. Bisa. Ya. Ya Allahumma wafiqni, nggak bisa. Allah berikan restu padaku li zawaji fulana binti fulana, untuk menikahi si A. Minta jodoh saja. Si A. Bisa. Tolong saya juga bisa, saya harapkan. Silakan kalau ketemu. Kirim doanya. Nanti kita itu bantu khusus dalam sholat ya Ustaz? Dalam sholat. Kalau di luar sholat kita kan bebas. Sholat bebas. Begitu juga doa setelah tahiyat akhir itu kita bisa baca Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi minni antal awalu antal akhir, dan seterusnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Bebas saja. Ada doa-doa lain juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada doa yang maksur, teksnya dari Nabi, tapi ada doa yang dikarang sendiri oleh ulama, oleh orang lain atau oleh kita sendiri. Jadi sebenarnya kecuali di tempat-tempat yang memang diajarkan baca doa ini, kita bebas saja baca doa yang lain. Misalkan waktu rukuk doanya ini, ya kita baca itu. Waktu sujud, waktu i'tidal. Tapi dalam kesempatan-kesempatan lain, dalam maupun di luar sholat, doa kita itu bisa pilihan. Tentu pilihan, kalau yang paling baik ya pilihan pertama maksur. Maksur itu ada teksnya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal kita hafal, kita baca. Dicontohkan ya Ustaz ya? Ya, seperti misalkan dalam Al-Quran kan ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Dan juga maksud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan lain-lain gitu. Tapi nah, kalau kita ingin membaca doa di luar sholat, kita kubah sendiri, ya boleh juga, tidak ada masalah. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah juga boleh. Iya. Jadi kalau misalnya ada seorang ingin berdoa sesuatu Ustaz ya, dia tidak bisa membahasa Arab kan, maka sebaiknya doanya itu disampaikan ketika setelah sholat saja. Setelah sholat aja. Karena ketika sholat itu harus berbahasa Arab. Itu apa Ustaz? Apa dalilnya atau dasarnya kenapa harus berbahasa Arab? Udah ijma ulama itu. Ulama mengatakan dalam bahasa Arab itu harus
dalam sholat itu tidak boleh ada bahasa asing. Kecuali bahasa Bahasa Arab. asing itu maksudnya bahasa manusia. Ya, ya. Kalamun nas harus dalam bahasa Arab. Ya, makanya tidak boleh Al-Fatihah terjemahkan Allah Maha Besar. Ya, gitu ya. Apa namanya dalam takbir gitu ya. Oke.